Persengkokolan. Beberapa hari ini, klinik rumah jawara mabuk mulai sepi ditinggalkan oleh pelanggannya. Mereka lebih memilih untuk pergi ke paviliun pengobatan harum. Sejak insiden yang dibuat oleh Ye Yuan, Wan Donghai telah mengasingkan diri dengan menolak bertemu dengan siapapun. Ini membuat Wan Dongyang sangat cemas. Dia benar-benar ingin mengirim seseorang untuk menghabisi Ye Yuan, tetapi tanpa persetujuan kakaknya, dia tidak berani melakukan apapun. Oleh karena itu, sampai sekarang dia berdiam di sekitar lokasi pengasingan Wan Donghai, menunggu Wan Donghai akan keluar dari pengasingan diri secepatnya. Wan Dongyang bergerak ke sana kemari di depan pintu ruangan, dengan wajah terlihat sangat gelisah. Kesabarannya sudah mencapai puncak. Kakak, jika kamu masih belum keluar dari pengasingan, aku akan membawa orang-orang untuk menghabisi bajingan itu. Aku sangat sudah tidak tahan lagi. Wan Dongyang sudah kehilangan kesabarannya. Karena dia tidak mendapat respon dari Wan Donghai, Wan Dongyang melangkahkan kakinya dengan marah. Tepat saat dia hendak pergi, suara Wan Donghai terdengar ke telinganya. Dongyang, masuklah. Wan Dongyang gembira mendengar suara, dengan cepat membuka pintu dan masuk. Oh, kakak, bukankah kamu di sini sedang mengasingkan diri? Mengapa? Wan Dongyang awalnya mengira bahwa kakaknya berada dalam masa-masa yang sulit setelah mengalami kejadian yang berat. Betapa terkejutnya dia ketika melihat keadaan Wan Donghai, yang sedang santai minum teh. Wan Donghai tidak menunjukkan wajah sedang frustrasi atau dengan penampilan sedang mengalami kekalahan, seperti yang dibayangkan oleh Wan Dongyang. Bahkan, sekarang ini dia penuh semangat dan energi, seolah kejadian 2 hari yang lalu tidak pernah terjadi. Dia mempertahankan keadaan seolah-olah semuanya berada dalam genggamannya. Wan Donghai tersenyum ringan dan berkata, Dongyang, sudah berapa kali kukatakan padamu. Ketika kamu menghadapi masalah, jangan terlalu gelisah. Ini adalah ibu kota, wilayah kita dan juga wilayah Yehang. Apa menurutku kamu bisa menghabisi Ye Yuan dengan mengeroyoknya? Tidak, kecuali jika Ye Hang sudah tidak punya otak lagi. Tapi kakak, aku tidak terima dengan hinaan ini. Bagaimana bisa rumah jawara mabuk yang memiliki prestasi dan nama baik berhasil dihancurkan oleh seorang bocah ingusan? Wan Dongyang membalas. Diperlukan harmonisasi jika kita ingin berbisnis dengan baik. Meski kita harus bertarung, jangan menamparkannya di depan umum. Tidak akan ada artinya bagi kita secara terbuka menghancurkan mereka. Jika itu terjadi, nama baik rumah jawara mabuk akan semakin tercemar. Ini, kamu hanya harus tetap di sini dan membantuku mengelola rumah jawara mabuk. Sedangkan untuk Ye Yuan, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah membuat rencana. Mata Wan Dongyang terlihat menyala, dia bertanya dengan cepat, rencana apa? Dengan senyuman, Wan Donghai berkata, dia hanya seorang bocah dengan kemampuan tingkat pertama energi murni Qi. Mengapa harus mengotori tangan kita untuk membunuhnya? Sekarang setelah dia pulih, aku kira dia akan kembali ke perguruan dan Wu. Tidak ada orang yang menuduh kita jika ada kecelakaan yang menimpanya ketika dia kembali ke sana. Rencana kakak adalah, aku sudah menyewa seorang pembunuh bayaran Mosa untuk menghabisinya. Dia tidak mungkin gagal menangani seorang bocah di tingkat pertama energi murni Qi. Hahaha. Wan Dongyang tertawa liar dan berseru dengan kekaguman, kakak benar-benar telah memiliki rencana yang matang, semua sudah dalam genggaman kita. Aku terkesan sekali. Mengapa hal ini tidak terpikirkan olehku? Para pembunuh bayaran Mosa bergerak seperti bayangan. Dengan ajian awan tenang 10 negeri, siapapun yang mendengar nama itu akan menjadi pucat. Bocah berandalan itu pasti tidak bisa lolos dari kematian. Dan, Mosa terkenal sebagai kelompok pembunuh bayaran paling terpercaya dalam perguruan awan tenang 10 negeri. Karena putraku, Yuan, gagal membunuhnya dengan racun, aku akan memberinya pelajaran. Berani-beraninya dia memprovokasi Wan Donghai. Dia pasti sudah bosan hidup. Seluruh kepribadian Wan Donghai menjadi lebih kejam saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kakak benar, tidak ada yang tahu dari mana bocah itu mendapat racun yang tidak jelas, dan begitu beraninya dia menantang kita. Dia tidak tahu kehidupan setelah kematian. Jika dia sendiri memiliki kekuatan, lupakan saja. Tapi dia hanya orang dengan tingkat pertama energi murni Qi. Menghancurkannya sama sekali tidak membutuhkan usaha yang besar. Di mata Wan Dongyang, Ye Yuan sudah mati. Wan Donghai tertawa seolah-olah dia tidak lagi tertarik pada masalah Ye Yuan. Di matanya, Ye Yuan bahkan tidak dianggap sebagai lawan, dia hanya seekor kutu. Jika Ye Hang benar-benar berada di belakang kejadian ini, maka dia telah berhasil membuatku marah. Kali ini, rumah jawara mabuk pasti akan menghancurkan paviliun pengobatan harum. Aku ingin teman dan kerabat Ye Hang meninggalkannya.
Wan Donghai mengeluarkan sebuah pil obat dari lengan bajunya dan menyerahkannya ke Wan Dongyang. Dipenuhi dengan kecurigaan, Wan Dongyang mengambil pil, tetapi setelah menatapnya untuk waktu yang lama, dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Tidak setiap tabib bisa mencapai tingkat pemahaman seperti Ye Yuan tentang efek obat hanya dengan melihatnya. Wan Dongyang hanya dapat menentukan bahwa itu adalah pil yang mirip dengan pil murni Qi. Kakak, pil ini disebut pil pengumpul energi murni. Pil ini sama dengan dari pil akumulasi energi murni seperti pil murni Qi. Namun pil pengumpul energi murni punya khasiat 50% lebih banyak dari pil energi murni. Menurutmu apa yang akan terjadi jika rumah jawara mabuk bisa memproduksi pil ini dalam jumlah banyak? Wan Donghai tidak bisa lagi menyembunyikan kebanggaan di wajahnya. Wan Dongyang tidak begitu tahu kalau pil pengumpul energi bisa memiliki efek seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan kakaknya, hati Wan Dongyang menjadi lebih bersemangat. Setelah pil seperti ini dijual ke pasar, pasti akan laku keras. Meskipun pil energi murni Qi dapat membantu meningkatkan kekuatan, jika seseorang mulai memakannya di tingkat pertama energi murni Qi, efeknya tidak akan terlalu terasa setelah orang itu mencapai tingkat 5, dan semakin berkurang ketika seseorang berada di tingkat 6. Tetapi jika seseorang mengganti mengkonsumsi pil energi murni Qi dengan pil pengumpul energi dan mulai teratur meminumnya ketika dia masih berada di tingkat 1 energi murni Qi, maka kecepatan perkembangan mengolah raganya untuk mencapai tingkat 5 akan bertambah 50%. Hal seperti ini tidak terpikirkan oleh anak-anak pintar. Setiap menit dan detik sangat berharga dalam dunia bela diri. Dengan bertambahnya usia tulang, potensi di dalam tubuh manusia akan secara bertahap berkurang karena akan mengering. Oleh karena itu, waktu yang tersisa untuk menjadi lebih kuat semakin sedikit. Ini berarti orang yang berusia muda dan mampu untuk meningkatkan kemampuan dirinya melewati berbagai tingkatan akan memiliki karir yang lama dalam dunia bela diri. Kondisi ini membawa prospek cerah dalam keberhasilan pil pengumpul energi Qi. Kakak, berapa harga untuk pil pengumpul energi ini? Sebagai seorang tabib, Wan Dongyang tidaklah bodoh. Dia menanyakan pertanyaan yang penting dengan segera. Tenang, pil pengumpul energi ini merupakan pil tingkat 1 jadi harganya sedikit lebih mahal dari pil energi murni Qi. Ini hebat. Dengan pil pengumpul energi ini kita bisa menghancurkan paviliun pengobatan itu hebat. Kakak, kita akan dapat benar-benar menghancurkan paviliun pengobatan harum. Mata kedua kakak beradik ini bertemu dan mereka mulai tertawa bersama. Di kediaman keluarga Tang, Tang Zhonghuai baru saja minum pil obat yang dibawa Ye Yuan, dia berada di kamar pengasingan untuk bermeditasi menyerap khasiat pil. Pil yang Ye Yuan buat untuk Tang Zhonghuai dinamai pil pemulih hati tinta giok. Pil semacam ini tidak ada di negeri Qin. Tapi ramuan obat yang dibutuhkan tidak sulit ditemukan. Dengan kelengkapan ramuan bahan yang ada di paviliun pengobatan harum, Ye Yuan dengan cepat bisa mengumpulkan bahan yang diperlukan dan langsung membuatnya dengan sukses. Pil pemulih hati tinta giok diperuntukkan untuk mengobati luka dalam. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuatnya sama dengan yang diperlukan untuk menghasilkan pil pemulih kesaktian. Meski begitu, khasiatnya jauh lebih kuat. Pil ini tidak hanya bisa memperbaiki jalur energi lingkaran jantung milik Tang Zhonghuai tetapi juga mampu memperbaiki organ-organ dalamnya yang rusak. Jika Tang Zhonghuai berhasil menyerap khasiat obat secara menyeluruh, ia akan pulih dalam 3 hari. Di luar rumah keluarga Tang, Tang Yu membungkuk pada Ye Yuan. Kali ini, jika aku tidak kebetulan bertemu denganmu, aku pasti sudah kehilangan ayahku. Ye Yuan, tolong terima sembahku ini. Tang Yu membungkuk. Ye Yuan menghentikan Tang Yu dengan tangannya, Ye Yuan tersenyum dan kemudian berkata, tidak perlu bersikap sopan, Tang. Kasih sayang yang kamu berikan kepada ayahmu juga yang menyentuhku. Dengan melihatmu, aku mengingat bagaimana cemasnya ayah beberapa hari lalu ketika aku hampir mati terkena racun. Aku tidak tahan melihat kalian berpisah karena kematian. Kamu sebenarnya yang telah menyelamatkan ayahmu. Jika kamu tidak memberikanku rumput 6 daun, aku tidak mungkin bisa menyembuhkan luka ayahmu. Mendengar kalimat Ye Yuan, Tang Yu sadar bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana bisa dia menguasai tingkat 3 energi murni Qi dalam 1 hari? Bagaimana bisa kau menguasai 2 tingkatan dalam 1 malam? Sangat mustahil melakukannya. Sekarang setelah urusan ayahnya selesai, konsentrasi Tang Yu beralih ke badan Ye Yuan yang berubah dengan drastis. Dia sangat kagum. Di perguruan Danwu, di mana banyak murid pintar berkumpul, Tang Yu belum pernah melihat ada murid pintar yang mampu berpindah 2 tingkatan dalam 1 malam. Hal ini sungguh tak terbayangkan olehnya. Ye Yuan tersenyum. Aku hanya mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada. Mencoba untuk menjawab tantanganmu.
Ye Yuan hanya sekedar menggunakan kesempatan yang ada. Jika bukan dirinya, tidak mungkin ada orang yang berani untuk minum pil penghancur Yuan sebanyak itu karena resikonya adalah kematian yang disebabkan oleh rusaknya jalur energi lingkaran. Karena pemahaman Ye Yuan mengenai sifat-sifat obat sudah sangat tinggi di atas rata-rata orang kebanyakan, ditambah dengan bantuan jurus seni roh 90 dewa yang dia berani untuk menelan pil-pil itu. Terlepas dari keterkejutannya, Tang Yu memaksakan senyum. Apa katamu? Mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada. Menjawab tantanganku. Ye Yuan, kata-katamu sungguh membuatku malu dengan diriku. Jangan seperti itu Tang Yu. Aku masih punya beberapa pil yang sudah aku sempurnakan. Aku akan memberikannya padamu. Ye Yuan meneruskan, kalau begitu, sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi dengan kondisi paman. Lalu, bisakah kamu menemaniku ke perguruan Danwu besok? Baik, setelah ayah selesai bersemedi dan memang tidak ada perlu dicemaskan lagi, aku akan ikut denganmu besok. Dan, aku harap kamu menyimpan dengan hati-hati pil-pil obat yang aku berikan. Jangan sampai ada yang tahu. Mendengar kalimat Ye Yuan, Tang Yu tahu bahwa pil-pil ini bukanlah obat sepele. Tidak perlu khawatir. Aku akan menutup mulutku dengan rapat, Tang Yu menjawab dengan serius. Pil penghancur Yuan bukanlah pil yang penting di alam kayangan, tapi di negeri Qin, pil ini bisa dikatakan sangat hebat. Sepertinya, Ye Yuan tidak tahu bahwa orang naif seperti Tang Yu bisa terkena masalah dengan membawa pil itu.